Akhirnya terjadilah kita munas Ya. berikutnya di di Makassar. Setelah 10 tahun ini. Ya, 10 tahun 10 itu tahun, untuk oke. pergantian Prof. Otto. Ya, oke. Akhirnya terjadilah kita ricu lah itu di Makassar, Ricu. munas Ricu. itu. Nah, Ya. terjadilah itu pada waktu itu di luar Kenapa ricu? di luar Kenapa itu ricu? di luar dugaan. Ya, Katakanlah di tempat kita nih, kita mau hukum dia melanggar kode etik, Ya. ditipunya masyarakat, diambilnya uangnya, perkara nggak diurus. Ya. Ternyata kita mau adili, belum kita adili udah loncat dia ke tempat sana. Ya. Jadi kutu loncat. Ya. Tanda petik. Nah, berarti kan dirugikan masyarakat. Ya, ya. Sulit kita Sering mengadili kejadian, dia, sering. sulit kita mengadili Pernah dia. kejadian begini? Oh, pernah. Pernah nggak zaman itu ada laporan atau Oh, banyak. Dan kita Banyak. terus terang di Pradi itu Iya. setiap hari Jumat ada sidang kode etik. Iya. Dan itu juga kalau masalah dipecat, saya pernah juga waktu wakil sekjen Iya. pada waktu itu, masih sekjennya Pak Thomas, saya pernah menandatangani Iya. orang yang dipecat. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, hari ini ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul, host dari Publikans. Hari ini saya mencoba mengangkat tentang hukum, di mana kita mengetahui bahwa selalu pemimpin kita mengatakan hukum jadi panglima. Artinya apa? Kita harus patuh dan taat kepada hukum. Nah, akhir-akhir ini saya banyak diskusi kepada teman ataupun saya baca artikel di mana ada sistem hukum di negara kita, ada single bar, ada multi bar dan lain sebagainya. Tentunya untuk membahas ini saya sudah mengundang ya. Saya punya Apara. Kebetulan si Tompul juga marganya nih. Apa kabar Apara? Kabar baik. Sehat selalu Pak ya. Sehat. Apara ini segar terus ini mukanya saya lihat. Alhamdulillah. Atau karena orang hukum ini kayaknya segar-segar semua. Ya, memang harus Supaya sehat. tetap sehat, insya Allah. Saya lihat Apara ini jabatannya banyak ini saya lihat. Kalau saya bacakan pernah di Banten dan lain sebagainya. Tapi tentunya saya hanya bacakan 2 saja. Ya, oke. Ya, Apara ya. Saya lihat di sini Apara di sini jadi Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan. Ya. Nah, begitu pengkajian perundang-undangan nanti kita akan Ya. berbicara juga tentang undang-undang dan juga Wakil Ketua Umum DPN Kadin. Ya. Periode 2022-2027. Apara terima kasih saya undang mau datang. Ya. Kenapa saya undang di sini? Saya dengar tadi yang saya sampaikan di prolog tadi bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya juga ingin mengetahui di mana tadi Apara kan tentang perundang-undangan. Ada Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Di sana di situ mengatakan bahwa di situ adalah single bar. Ya. Tapi perjalanan waktu dengan adanya surat Mahkamah Agung ya 7/2015 semuanya mulai agak katakanlah tanda petik membias. Ya. Gimana menurut Apara atau Pak Sitompul tentang hal ini? Ya, terima kasih. Selamat sore Yap. untuk saya panggil Apara. Apara, Ya. Sitompul sama Sitompul nih Ya, soalnya. ini bertemu 2 Sitompul ini. Dua Sitompul ini. Terima kasih banyak. Iya, Kedatangan saya ini satu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini Ya. karena alhamdulillah saya memang sudah mengalami 30 tahun jadi advokat. 30 tahun advokat, Ya, oke. saya 30 tahun advokat. Waktu itu saya 93 pengacara praktek, tahun 98 saya advokat SK Menteri. SK Menteri. Saya 2 kali diambil sumpah di pengadilan tinggi. Di pengadilan. Nah, kehadiran saya di sini membicarakan topik kita adalah masalah single bar. Single bar. Nah, sekarang terus terang organisasi kita yang dideklarasikan itu tanggal 21 Desember itu Yap. 2004. 2004, Nah, oke. waktu itu diperkenalkan ke publik itu 2005 2005. pada waktu itu. Awalnya di situ ya. Awalnya di Jadi situ. dulu belum ada ya? Belum ada. Oke. Dulu dideklarasikan itu oleh 8 Ya. organisasi. Ya. Yang paling senior itu adalah IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Ya, saya ceritakan dulu. Ya. Yang kedua itu AAI, Ya. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Oke. Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Ya. Himpunan Advokat Indonesia, Advokat Pengacara Indonesia atau Oke. HAPI,
juga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Asosiasi Konsultan Hukum juga, dan satu lagi adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah. Jadi 8 pendiri Peradi itu pada waktu itu. 8 pendiri Peradi. Oke. Ya. Udah itu 8 pendiri Peradi itu sepakat mendirikan organisasi karena waktu itu diberi kewenangan 2 tahun oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 itu 2003, harus ada organisasi yang memayungi itu semua. Akhirnya kita sepakatlah mendirikan Peradi sebagai single bar. Itu ceritanya. Itu awalnya setelah ada Undang-Undang 18 Iya itu. Kalau sebelum ada itu memang banyak organisasi. Di luar 8 itu masih banyak. Itu ceritanya. Kita sepakat, alhamdulillah berjalanlah itu 10 tahun di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM. Beliau itu dipilih secara aklamasi pada waktu itu. Tahun dipilih 2005 masih sederhana sekali pada waktu itu, dan mereka juga pengurusnya nggak banyak, cuma 16 orang. Pengurus Peradi itu secara nasional, tapi berjalan solid sampai 10 tahun. Nah itu ceritanya. Akhirnya terjadilah kita munas berikutnya di di Makassar. Setelah 10 tahun ini. Ya, 10 tahun itu untuk pergantian Prof. Otto. Akhirnya terjadilah kita ricu lah itu di Makassar, munas itu. Nah, terjadilah itu pada waktu itu di luar. Kenapa ricu? Di luar dugaan. Iya, kenapa ricu? Saya katakan itu ya mungkin kawan-kawan itu memang ya saya katakan setiap orang menginginkan mencalonkan jadi ketua umum itu hak sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi pada waktu itu terjadilah kericuan itu, akhirnya kita semuanya pada waktu itu juga belum sempat, baru pembukaan saja pada waktu itu di Makassar. Akhirnya kita sepakat untuk mengundur munas itu. Diberi waktu kepada DPN Peradi 6 bulan, akhirnya dilanjutkan di Pekanbaru. Dilanjutkan di Pekanbaru berjalan. Berjalan pada waktu itu juga masih ada gangguan. Tapi akhirnya muluslah. Di Pekanbaru itu ada 3 calonnya pada waktu itu. Profesor Dr. Pauji Yusuf SH MH, satu adalah James Purba SH MH, satu lagi adalah Frederick Yunan pada waktu itu SH MH. Nah, udah itu kepilih pada waktu itu suara terbanyak adalah Pauji Yusuf Hasibuan memimpin. Nah, tapi di luar itu akhirnya juga kawan-kawan dari punya juga organisasi di luar itu. Ya seperti misalnya dipimpin oleh rekan kita misalnya adalah Luhut Pangaribuan, ya kan? Satu lagi adalah Juniper Girsang. Jadi ada 3 Peradi tentu kan. Sekarang 3 Peradi itu bagaimana jadinya kan? Nah, itu juga itu pecah setelah munas atau setelah kita munas itu di Pekanbaru atau di Pekanbaru. Setelah kita munas di Makassar itu udah mulai itu. Masing-masing pihak gitu. Akhirnya kita jalan terus selama 5 tahun. Akhirnya bahkan itu juga ditempuh juga berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Akhirnya itulah sampai sekarang ini saya lihat seperti itu. Ada 3 organisasi advokat Peradi ini. Nah, bagaimana melihat kondisi seperti ini? Pada waktu itu perlu ketahui, Peradi kita itu tadinya juga ada organisasi rekan-rekan kita namanya Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat. Nah, itu pada waktu itu masih hidup Bang Boim Nasution pada waktu mereka menginginkan munas. Di munas pada waktu itu diundang kita dari Peradi, kita tidak mau hadir. Karena memang itulah akhirnya pada waktu itu akhirnya jadi kongres orang itu. Sempurna tidak sempurna akhirnya lahirlah KAI. Nah, jadi ketahuan tuh pada waktu ketuanya itu saat itu? Pada waktu itu KAI. Saya katakan pada waktu Kongres Advokat Indonesia itu itu kalau tidak salah itu almarhum Indra Sanul Lubis. Nah, sedangkan sekjennya itu adalah Dr. Roberto Hutagalung. Nah, jalanlah bersama antara Peradi dengan KAI. Nah, dicoba oleh Ketua Mahkamah untuk mendamaikan pada waktu itu. Untuk mendamaikan itu. Ternyata ya sulit juga didamaikan. Nah, tapi di luar itu ada juga Peradi, jadi 3 dia. 3, tapi kita waktu itu memang agak keras juga saya lihat itu antara Peradi dengan KAI. Oke, stop masalah itu. Akhirnya kembali kepada 3 advokat tadi 3 Peradi itu.
di luar Pradi yang 3 sekarang ini, ada lagi Pradi-Pradi menggunakan nama Pradi. Kok banyak sekali? Iya, ada sekitar 5 itu. Betapa cantiknya lah Pradi itu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Melihat kondisi seperti ini, ya mungkin ada semacam inisiatif daripada Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Profesor Hatta ya, Hatta Ali, akhirnya mengeluarkanlah surat. Suratnya itu 073 itu tahun 2015. Melihat kondisi organisasi seperti ini, dia lihat di luar Pradi masih ada lagi. Akhirnya bagaimana? Salah satu bunyi daripada surat itu akan melantik semua organisasi, bukan melantik, mengambil sumpah. Semua organisasi dari mana saja pun. Karena dianggap itu bahwa salah satu juga mungkin butirnya di situ adalah melihat bahwa bagaimanapun kita harus memperhatikan tenaga kerja juga. Begitu kira-kira ya. Jadi inilah pro dan kontra seperti ini. Akhirnya 073 itulah jadi celah. Jadi celah mendirikan organisasi yang macam-macam ini. Sampai sekarang kurang lebih kalau nggak salah sekarang ini bisa ada sampai ya 40 ada menurut 40. Ceritanya. Iya. Yang macam-macam lah, yang macam-macam inilah. Ini 40 ini maksudnya dia bisa menciptakan atau memberi sertifikat atau sertifikasi kepada advokat-advokat itu. Iya. Bisa. Jadi dia kan tadi kan saya katakan itu tadi untuk mendirikan organisasi itu mungkin nggak terlalu sulit. Punya anggota berapa dia 30 orang dan sebagainya, dia urus izinnya, ahunya, terbit ahu itu udah dianggap dia badan hukum, sudah memiliki dia kualifikasi, dia memiliki hak dia untuk mengadakan pendidikan, ujian pengacara, mengajukan sumpah. Bayangkan saja. Semuanya berhak. Iya, bisa. Oke, itu sekarang kan begini. Ada undang-undangnya kan itu 18 2003. Iya. Mengatakan single bar. Tapi berdasarkan tadi yang Apara bilang, akhirnya jadi banyak dari surat Ketua Mahkamah Agung ya. Iya. Yang 73 akhirnya itu menjadikan referensi landasan buat semuanya. Nah, ini apakah dengan seperti ini mutu atau kualitas gimana nanti? Saya melihat ini terus terang mungkin dari segi filosofi mungkin atau dari segi psikologi misalnya mungkin yang dimaksud oleh Pak Ketua Mahkamah Agung yang lama itu ya untuk mencari solusi. Dengan banyaknya organisasi itu, tapi menurut hemat saya bukan mencari solusi, malah lebih parah lagi. Gitu. Tadinya nggak begitu banyak kok jadi banyak gitu. Apa di situ bunyinya sambil menunggu. Sambil menunggu. Bahasanya gitu, sambil menunggu RUU Advokat yang baru. Perlu diketahui RUU Advokat yang baru itu udah berapa tahun sampai sekarang itu. Nggak diangkat prolegnas. Tidak ada prolegnas sampai sekarang. Nah, gitu dia. Jadi sambil menunggu itu. Nah, sambil menunggu itu akhirnya berarti tahun 2015 tuh. Iya, 2015 sampai sekarang. Berarti sudah 7 tahun. 7 tahun ya sambil menunggu. Nah, iya. Jadinya sekarang saya lihat ya begitu banjirnya advokat-advokat baru, maaf kata, ini terus terang, maaf saja, ya bagaimana? Ini secara de jure itu memang adalah perintah daripada Undang-Undang 1623 adalah single bar, tapi secara de facto, ya ini bisa multibar. Ya, walaupun melanggar undang-undang, maaf saja. Saya katakan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung itu adalah surat biasa, bukan surat edaran loh. Bukan surat biasa. Surat biasa, tapi surat itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan celah. Nah, kan kalau kita lihat istilahnya itu levelering. Iya. Undang-undang kan tinggi sekali. Nah, saya katakan menurut ajas perundang-undangan secara hukum ketatanegaraan, ajas perundang-undangan kita, peraturan yang rendah harus tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi. Betul sekali. Nah, undang-undang advokat itu kan tinggi tuh. Undang-undang itu yang buat itu adalah pemerintah bersama DPR. Dari legislatif bersama eksekutif. Jadilah undang-undang itu. Nah, ternyata undang-undang ini maaf saja dilanggar jadinya kan. Dengan 073 itu jadi saya terus terang saja saya jadi pertanyaan juga bagi saya. Kenapa bisa begitu? Ini orang hukum loh ya. Jadi maaf saja. Saya tidak menjas, tapi ya sebagai orang hukum kita bertahun-tahun kita belajar hukum. Ya saya katakan pegangan kita itu. Nah jadi ya sampai sekarang ini luar biasa. Sekarang kalau single bar, ya maksud saya akhirnya timbullah sekarang yang namanya sebagian orang berpendapat single bar menginginkan single bar yang sebelumnya multibar. Tapi perintah undang-undang adalah single bar. Kalau memang misalnya saya katakanlah mau didorong itu multibar, ya harus lewat peraturan
perundang-undangan. Ya, atau Undang-Undang Nomor 18 itu dirubah. Revisi, direvisikan begitu. Biar kita taat hukum kita. Jadi saya katakan ini jelas di samping dengan banjirnya organisasi advokat sekarang ini, akhirnya apa? Kualitas daripada advokat itu menurut saya perlu dipertanyakan. Ya. Contoh misalnya, contoh Pradi mempunyai kewenangan 8, salah satunya adalah misalnya mengadili kode etik. Betul. Nah, mengadili kode etik. Ini kalau kita adili yang bersangkutan melanggar kode etik, maaf saja, kadang dia belum diputus, dia sudah bisa pindah lagi ke organisasi lain. Nah ini coba, ini kan jadi masalah. Nah bagaimana kita mau mengatakan Dewan Kehormatan kita menghukum dia, sedangkan dia keluar dari organisasi kita. Yang lebih parahnya lagi, sudah kita pecat, masih bisa beracara. Lah, ini kan permasalahannya begini. Ini kenapa saya mau angkat di podcast ini kan. Orang itu kan, kalau saya gini, saya membuat podcast ini mengedukasi. Iya, benar. Bagaimana menyampaikan ke masyarakat ataupun kepada pemerintah. Kalau ada yang salah, inilah sumbangsi kami. Nah, kalau saya lihat begini kan, presiden kita selalu mengatakan, bukan Pak Jokowi aja, dari presiden-presiden yang dulu, bahwa kita itu harus taat pada aturan. Ya kan? Yeah. Kita harus tidak boleh melanggar undang-undang. Tapi ini kan kejadiannya sekarang nggak karu-karuan. Iya. Sekarang pertanyaan kritisnya begini. Apa sih madunya dibuatkan begitu banyak yang bisa membuat sekolah advokat, mendidik advokat dan lain sebagainya? Apa sih yang membuat tertarik begitu? Atau karena apa sih? Karena gini, kalau menurut saya gini apa? Sesuatu itu akan banyak tandingannya bila mana sesuatu itu ada madu lah ya, katakan begitu. Mungkin dalam hal membuat pendidikan, sertifikasi dan semuanya, mungkin ada biaya-biaya, mungkin aku nggak tahu. Iya. Terus terang itu kan Pradi itu kan menurut Undang-Undang Advokat itu diberi 8 kewenangan. 8 kewenangan, betul. Antara lain membuat pendidikan. Makanya pendidikan kita namanya apa? Pendidikan khusus profesi advokat PKPA. Pendidikan profesi. Sifatnya itu masih non formal. Tadinya berdasarkan Permendikti nomor 5 itu ada 2019 itu diformalkan. Itu 1 tahun sekolahnya, tapi ternyata mengalami kesulitan juga lihat kondisi seperti ini. Nah, yang kedua apalagi membuat saya katakan misalnya mengadakan ujian. Itu kewenangan 8 itu ya. Pengujian Pradi ya berdasarkan Undang-Undang Advokat. Pengangkatan kode etik, mengadakan ujian, mengangkat advokat. Mengajukan sumpah ke Pengadilan Tinggi setempat sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Advokat itu harus diambil sumpah oleh pengadilan setempat sesuai dengan KTP atau domisilinya. Mengawasi advokat, makanya kita punya Komwas. Kita juga punya Dewan Kehormatan mengadilinya, menindak dan memberhentikan advokat. Dari 8 kewenangan itu kita punya. Nah, yang 8 kewenangan ini, maaf kata, 10 tahun ini, ya bahkan sekarang kita taat hukum. Pradi Prof. Auto Hasibuan SHMM taat hukum. Itu harus perlu dicatat, itu diingat. Kita taat hukum melaksanakan 8 kewenangan ini sampai sekarang. Sesuai dengan undang-undang ya. Udah itu 8 kewenangan ini. Bagaimana dengan organisasi di luar itu? Disuruh dengan pasal 28 dan 25 boleh-boleh saja, sah-sah saja berorganisasi. Berarti mereka punya kewenangan seperti ini juga dong. Justru itu punya itu. Di situ yang membuat saya jadi unik sekali. Kok mereka mengambil ini gitu loh. Itu sebenarnya ada sama kita. Iya kan? Lantas tapi kan berdasarkan SK dari Mahkamah Agung 73 ini kan mereka mau tidak mau. Disitulah saya katakan itu tadi hak-hak daripada Pradi kita ya mau tidak mau kan dirampas. Perlu diketahui dengan adanya multibar yang dirugikan itu bukan masalah kita aja Pradi. Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat, para pencari keadilan. Masyarakat. Ini kalau udah kaitan dengan masyarakat seru nih. Apa itu kerugian masyarakat? Saya bisa buktikan bahwa masyarakat dirugikan dengan banyak organisasi ini, mau tidak mau pendidikan yang macam-macam ini. Kurikulumnya seperti apa dan sebagainya, bagaimana penilaian dia. Kalau mungkin di tempat kita 7,0 untuk lulus. Mana saya tahu di sana nilainya. Nah, totalnya lulus saja dia berpraktek dia. Nah, kalau berpraktek dia dengan semudah seperti itu kan sulit dikontrol. Mestinya kalau single bar satu organisasi advokat, mau tidak mau kan punya standar. Betul. Standar tunggal hanya satu. Misalnya 7,0 itu masih penilaian saja, belum yang lain-lain, magangnya dan sebagainya. 2 tahun terus-menerus di kantor advokat yang sudah 7 tahun jadi advokat. Mutu sama kualitas bisa jelas, pasti.
Saya katakan, saya memang tidak menuduh, tapi itu dengan sendirinya, dengan banyaknya organisasi itu saya nggak tahu apa yang dikerjakan di sana. Sehingga muncullah advokat, banyak memproduksi advokat. Bagaimana kualitasnya? Saya katakan bisa merugikan masyarakat. Contoh misalnya, bisa saja dia bohongi masyarakat. Uangnya diambil, honornya diambil, nggak diurus perkaranya. Nah, mau dilaporkan kemana? Nah, harusnya kan kepada wadahnya. Iya, kan, kalau wadahnya. dilaporkan itu misalnya ke kode etik dia, belum dihukum dia pindah lagi dia ke sana. Diterima. Nah, iya, pindah lagi dia ke sana. Tadi kan misalnya nih, katakanlah di tempat kita nih, kita mau hukum dia melanggar kode etik, ditipunya masyarakat, diambilnya uangnya perkara nggak diurus. Ternyata kita mau adili, belum kita adili, udah loncat dia ke tempat sana. Jadi kutu loncat, tanda petik. Nah, berarti kan dirugikan masyarakat. Sulit kita mengadili dia, sulit kita mengadili dia. Pernah kejadian begini? Oh, pernah. Pernah nggak zaman itu ada laporan atau banyak, dan kita terus terang di Pradi itu. Setiap hari Jumat ada sidang kode etik. Dan itu juga kalau masalah dipecat, saya pernah juga waktu wakil sekjen pada waktu itu, masih sekjennya Pak Thomas, saya pernah menandatangani orang yang dipecat pelanggaran kode etik. Berarti dia tidak bisa lagi menyandang advokatnya, nggak bisa lagi. Tapi dengan kondisi seperti begini, dia pindah. Tuh, di situ permasalahannya. Nah, jadi bukan masalah kita ngotot dengan single bar multibar, tapi itu tadi udah kacau balau. Kacau ini hukum kita ini. Ini yang jadi masalah parah. Saya angkat ini karena saya dengar dari bawah-bawah itu seperti itu. Dan begini, mungkin harusnya ada dong solusi. Duduklah ini semua yang berapa orang ini, dibuatlah satu sistem apa misalnya saya ambil contoh misalnya KTP lah. KTP kan nggak bisa ganda gitu. Nggak bisa. Online di seluruh Indonesia. Online di seluruh Indonesia. Mungkin masalah sertifikasi advokat dan lain sebagainya mungkin online. Walaupun itu mungkin multibar. Tapi online. Siapa yang sudah kena etik, siapa yang sudah dipecat, di sananya lampu merah. Lampu merah. Gimana menurut apa? Kalau sekarang sulit kan, saya udah bilang katakan sulit, tadi. Maaf saja kita mau adili dia orang Pradi. Kode etik nih tiba-tiba dia sudah pakai surat pernyataan, pakai materai bahwa saya keluar dari Pradi. Nggak bisa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mana bisa kita adili dia lagi? Nah, pergilah dia ke organisasi lain. Dengan banyaknya ini di luar 3 Pradi kita loh ya. Nah, bagaimana saya katakan ini seperti ini? Kalau saya melihat kondisi organisasi seperti ini, maaf saja, mungkin saya agak keras berbicara. Selama saya 30 tahun berpraktek, jadi advokat, mulai dari pengacara praktek saya advokat, inilah kondisi organisasi advokat paling terburuk. Terburuk menurut hemat saya. Terburuknya maksud saya menjamur. Menjamurnya terarah. Jadi ini harus diperhatikan oleh sama kita juga. Jadi saya katakan itu tadi, ini bukan masalah tanggung jawab kita saja Pradi yang telah kita kocok 8 organisasi itu. Sepakat itu Pradi, satu-satunya organisasi advokat. Tapi tiba-tiba karena Munas, jadi ini harus perlu kita pikirkan, jalan satu-satunya jangan salah. Bahwa Pradi itu adalah, saya katakan, single bar paling tepat, paling tepat dalam rangka rule of law, penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini terus terang harus dipikirkan, katakanlah solusinya seperti apa. Apa yang ditawarkan sama kalau saya melihat solusinya pertama Pradi itu harus bersatu dulu yang 3 itu. Mungkinkah? Nah, itu yang sering selalu saya menulis di artikel, mengajak. Saya tidak melihat di sini Pradi yang mana, saya menginginkan Pradi kita GST yang dipimpin oleh Prof. Otto, beliau adalah sebagai tokoh Pradi, beliau adalah pendiri Pradi. Nah, beliau saya tidak mau mengatakan mengangkat beliau terlalu berlebihan. Saya anggap dia sebagai bapak advokat untuk saat ini. Bapaknya advokat. Karena beliau mau berjuang menegakkan single bar itu. Itu kedua. Kedua juga saya menginginkan itu termasuk juga rekan saya Luhut Pangaribuan, Juniper. Saya rasa 3 tokoh ini memang pernah dipertemukan. Waktu itu belum Pak Prof. Otto sebagai ketua umumnya, masih Pak Puji. Pernah dipertemukan. Bahkan waktu itu disaksikan oleh Menko Mahfud MD, Prof. Satu lagi adalah Menteri Kehakiman. Pada waktu itu. Udah itu. Dan udah itu sudah ditandatangani. Dibentuklah tim 9 pada waktu itu, ternyata gagal juga. Apa yang menjadi itu? Jadi pertanyaannya sih, memang saya dengar sih permasalahannya ini, ya saya katakan, oke, kita Munas bersama. Kita bikin yang namanya one man, one vote, satu suara, satu advokat. Oke, kita sepakat. Walaupun dalam undang-undang, dalam anggaran dasar kita tidak ada mengatur itu,
Kita nggak mungkin patokan anggaran dasar, namanya kesepakatan bertiga. Oke, tapi saya dengar juga ya maunya tiga-tiga ini jangan ditampilkan lagi. Itu kan nggak bisa. Misalnya Pak Otto Hasibuan nggak usah ditampilkan, nggak usah lagi mencalonkan. Kalau memang DPC-nya masih mau menginginkan dia gimana? Ini jelas pelanggaran hak asasi manusia, hak keperdataan seseorang dilanggar. Kalau menurut saya ya sah-sah saja siapa yang mau calon, mau junior, mau senior, sama saja. Siapa saja boleh mencalonkan sebagai ketua umum orang nomor 1 di Indonesia. Gak ada masalah bagi saya. Atau mungkin ini di ADART-nya setelah 2 periode istirahat dulu, baru dicalonkan lagi kan? Iya. Jadi kalau dalam anggaran dasar kita memang saya katakan itu 2 kali, tapi terus terang Prof. OAH waktu itu memang 3 kali saat ini, tapi dalam kurun waktu yang tidak berturut-turut. Tidak berturut. Ada istirahatnya. Ada istirahatnya. Jadi saya solusinya menurut saya sih perlu munas bersama. Setelah selesai masalah Pradi ini, bagaimana dengan di luar Pradi? Kan harus dirangkul juga. Kalau mau single bar. Nah, jadi ini menurut saya itu solusinya. Yang kedua juga menurut saya ya solusi yang kedua ya saya katakan perlu juga direvisi. RUU Advokat. Undang-undang 18 itu. Iya, 18 2003 itu akan kita tempuh yang namanya legislative review. Dengan DPR. Nah, ini yang harus kita dorong. Pernah dibawa ke MK? MK kan bisa ya itu namanya itu adalah judicial review. Bisa ya, tapi bagaimana menurut hemat saya? Ya, ini terus terang undang-undang advokat itu sering. Sering itu diperkarakan, bahkan sampai 24 kali. Bayangkan paling banyak dimasukkan itu ke MK. Itu dia. Jadi hasilnya ya begitu-gitu aja. Ada yang dikabulkan, ada yang NO dan sebagainya. Jadi sangat tidak efektif sekali menurut saya. Sebenarnya sih terus terang yang nggak perlu sebenarnya lagi dipikirkan mau single bar mau multi bar sesuai dengan pendapat daripada Profesor Jimli Asidik pada waktu itu, termasuk juga Pak Si Usman yang ketua MK. Masalah ini sebenarnya sudah dianggap selesai. Sebenarnya nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi ini kalau dipermasalahkan lagi kemunduran. Kalau kita masih berbicara single bar dengan multi bar, apalagi federasi dan ini kemunduran menurut saya. Karena hampir semua negara menggunakan single bar. Kenapa kita harus mundur gitu loh? Bukan mau maju. Jadi kalau kita mau maju kita kembali ke single bar. Single bar menurut hemat saya seperti itu dikocok kembali. Cuman harus memang sesuai dengan keinginan rekan-rekan sistem one man putih itu. Tentu dibikin seperti pilpres lah. Pilkada. Setiap cabang diadakan misalnya pemilihan ketua gitu, dibawalah berkasnya atau katakanlah kotak suratnya dibawa ke pusat. Ya, dibentuklah tim-tim independen. Sebenarnya luar biasa kalau Pradi ini bersatu. Kalau 3 tokoh itu bersatu, Pradi ini kuat. Kuat. Jadi udah usah ngompor-ngomporin lah istilahnya. Saya semua itu kawan saya juga. Mungkin saya lah advokat yang paling banyak menulis. Mengharapkan menginginkan bersatu kembali. Kalau saya gini ya Pak Herman Sitompul, kalau saya begini. Tadi ada kalimat yang menarik. Dengan banyaknya advokat atau bukan banyaknya advokat, banyaknya organisasi yang bisa menelurkan advokat kita atau sertifikat advokat kita ini, tentunya kan kualitas jadi nggak karu-karuan. Padahal negara itu bila mana mau maju, hukum itu harus ditegakkan sebaik-baiknya. Oke, kita setuju ya sependapat itu. Itu dimanapun, di dunia manapun, dan di Indonesia diterapkan. Nah, dengan begini banyaknya, berarti mutu atau masyarakat kan banyak tadi dikatakan akan tanda petik lah ya. Tanda petik. Tidak puas. Bisa merugikan masyarakat. Ini kan tidak baik seperti ini. Nah, harapan kita itu harusnya ini kalau sudah berkaitan dengan masyarakat, ya harusnya bersatu dong kalau menurut saya. Ya, setuju nggak? Itu pertama. Kita sepakat harus bersatu. Memang ada kalimat sih, kalau satu aja itu takutnya nanti monopoli sekali. Nah, itu ini mungkin monopoli. Terus kedua, tentunya ada transparansi daripada organisasi ini. Mungkin saya juga itu tadi. Juga saya bertanya akan begini kepada Pak Herman sebagai duduk di Pradi ini, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk rapinya
advokat-advokat ini? Siapa? Mungkin tadi kan saya dengar ada Menko Polhukam, ada kehakiman atau apa itu. Siapa sebenarnya yang bisa sebagai Bapak angkat untuk menginisiasi supaya ini rapi semuanya? Siapa Bapak? Kita tahu bahwa terus terang Pradi ini kan sebagai organ negara. Ya. Namanya dia sebagai organ negara berarti dia kita bisa samakan dia dengan kepolisian. Ya. Polri itu kan satu, betul. Kejaksaan juga satu, betul. KPK dan sebagainya. Itu organ negara. Karena itu organ negara, dia bertanggung jawab juga terhadap masyarakat, bertanggung jawab kepada negara. Ini harus dipikirkan. Jadi saya katakan di sini, ini sebenarnya terus terang, ya tentu orang-orang yang memegang hak otoritas di sini, termasuk pemerintah juga nggak bisa tinggal diam begitu saja. Memang waktu itu memang dijembatani sama-sama pada waktu itu. Hanya saja tim 9 itu gagal karena mungkin banyak syarat-syarat yang diminta. Yang dari yang lain-lain itu, sehingga mungkin tidak bisa terpenuhi, akhirnya mandek itu, akhirnya tidak berjalan. Jadi menurut saya, ya kalau kita tempuh yang namanya legislative review, menempuh dengan jalur DPR, tentu itu kan putusan-putusan politik memakan waktu lama. Betul. Buktinya kalau yang dikatakan 073 itu menunggu sampai RUU advokat, buktinya mulai 2015 sudah 8 tahun. Sudah masuk 8 tahun. 8 tahun. Sampai sekarang itu pun tadinya kan sudah mau masuk itu. Mungkin dianggap nggak penting. Yang nggak dianggap penting. Jadi saya katakan ini tuh satu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Dan sebenarnya Pradi ini udah luar biasa. Jangan juga misalnya juga kalau ada hal-hal yang tidak kurang pas misalnya di Pradi itu kita perbaiki. Misalnya manajemennya seperti apa. Saya rasa nggak ada perlu. Saya katakanlah Pradi kita sekarang ini yang GST, kita juga sudah alhamdulillah sudah punya gedung yang kita beli, bukan milik siapa-siapa itu, milik seluruh advokat Indonesia. Nah, itu waktu itu kita beli berapa miliar itu ya? 51,5 miliar itu masih harga Covid. Itu sudah punya kita gedung baru. Ada 7 lantai itu adalah di sekitar Rawamangun. Udah. Berjalan terus sekarang kantor itu kantor itu belum diisi, tapi sudah pernah kita gunakan itu ulang tahun ke-18 kemarin di gedung baru itu. Ini luar biasa. Belum lagi kita punya gedung di GST. Berarti asetnya banyak Pradi ini. Itu. Jadi saya katakan jangan kita berkelahi hal-hal yang seperti begini. Mari kita besarkan. Kita tidak ego kok. Kita ajak, oke bikin aja munas bersama, nggak ada masalah. Berarti pemerintah harus ikut campur. Nah, pemerintah juga jangan juga tinggal diam saja begitu. Urusan kalian. Bukan masalah urusan kalian. Advokat ini kan masuk unsur penegak hukum. Iya kan, penegak hukum itu ada kelompoknya lah. Tolong saya diluruskan. Mungkin kan ada pengacara, ada jaksa penuntut umum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada hakim, kan? ada advokat. Nah, makanya zaman Orde Baru namanya itu caturwangsa. Oke. Kita ini kan harus duduk sama-sama gitu loh. Kan? Sekarang ini memang terus terang kalau kita perhatikan sejarah daripada organisasi Indonesia mulai tahun 1963 itu ada namanya Persatuan Advokat Indonesia singkat dengan PAI, berubahlah tahun 64 menjadi Persatuan Advokat Indonesia. Itu adalah organisasi tertua di Indonesia. Nggak lama kemudian tahun 85 tanggal 10 November 95 lahirlah Kadin. Itu perjalanan sampai sekarang ke Pradi. Jadi kita ini adalah sebagai organ negara, ya saya katakan dia sama kita dengan kepolisian dan sebagainya. Hanya saja memang kita terus terang, kita independen karena kita adalah independen, hidup dari profesi kita. Kita tidak meminta biaya kepada negara seperti APBN dan sebagainya. Itulah keunikan daripada advokat itu, negara-negara lain pun seperti itu. Jadi saya menginginkan seperti itu, solusinya itu tadi, perlu bersatu. Bersatu dan minta kepada Ketua Mahkamah Agung supaya 073 itu dicabut. Nah, kalau dicabut kan agak ringan nih. Nah, jadi step by step menurut saya, termasuk juga saya katakan kalau mau diterapkan dari pendidikan khusus profesi advokat ke PPA, PPA itu adalah program pendidikan advokat yang berjangka waktu 1 tahun pakai gelar. Nah, karena ada PKPA ini, ya kalau nggak dibubarkan PKPA ini, ya nggak bisa diterapkan PPA itu. Sekarang kalau orang mau jadi advokat itu berapa lama pendidikannya atau kursusnya? Nah, kita nggak. Itu kan, yang jelas itu sesuai dengan kurikulum Pradi. Tergantung panitianya. Yang penting tidak mengurangi jam. Mau dikebutnya 2 minggu boleh, mau 1 bulan boleh. Atau dia bikin misalnya Jumat Sabtu silakan, atau tiap hari kan lebih cepat. Tapi nggak mengurangi kurikulum Pradi itu. Nah, itu juga
Kan kita terus terang, maaf saja kita nggak mau sembarangan. Kedua juga perlu aparat ketahui, Peradi itu setiap tahun diaudit. Jangan dicurigai. Siapa Diaudit sama lembaga independen itu dari apa ya? Akuntan publik. Akuntan publik. Itu permintaan Iya, dari... bukan permintaan, memang diaudit sama mereka itu. Kalau untuk pertanggungjawaban keuangan itu Peradi kita setiap 5 tahun di Munas kita pertanggungjawabkan kepada semua DPC itu. Jadi saya rasa dari segi hukum ya memang kita adalah kredibel dalam hal ini, kita open saja, terbuka saja. Kedua juga kalau ada pengeluaran kita di Peradi itu tentu memang kita menggaji karyawan-karyawan itu semua juga kan kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, karena saya mendengar begini. Di Indonesia kan mungkin setiap tahun atau setahun 2 kali itu kan, atau berapa kali 3 kali itu kan banyak pendidikan untuk sertifikasi dari advokat ini. Itu kan perlu biaya-biaya semuanya. Ada yang mengatakan gini, waduh, kalau dia nanti single bar, berarti kan dia otoritasnya tunggal, semua uang pemasukan di sana, bagaimana untuk pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Menurut Apara gimana itu? Kalau saya terus terang Apara, Apara kan pasti sering membuat sekolah advokat, sertifikasi itu. Berapa banyak siswanya setiap tahun? Itu kira-kira? Terus terang saya katakan Peradi kita itu itu bermacam-macam. Setiap pengadilan tinggi dia kadang bisa ratusan. Setiap tahun ya? Bisa ratusan. Maaf Apara, jumlah anggota kita sekarang kurang lebih 60.000. Seluruh Indonesia dengan 100. Ini Peradi aja apa Peradi kita. Belum yang lain-lain. Belum. Ya? Jadi kita 60.000 ini. Yang kedua juga kita punya cabang 179 cabang. Berarti udah seluruh provinsi dong ya. Iya. Sudah sampai ke desa-desa. Jadi kita program kita ini di bawah Prof. Otto Hasibuan udah main-main kita. Jadi saya terus terang kita nggak anti dengan kawan-kawan di luar kita. Kita rangkul terus terang saja. Saya mungkin yang paling vokal di Peradi itu ya. Saya bukan kepentingan pribadi saya, tapi kepentingan generasi ke depan. Ya, sama dengan masyarakat kita. Sama masyarakat. Masyarakat jangan sampai dirugikan. Jangan sampai dirugikan. Dan saya katakan dengan bukan kita ngotot begini bukan. Atau yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat. Masyarakat pencari keadilannya seperti saya ceritakan itu tadi. Betul, itu jangan sampai kejadian. Jangan sampai. Jadi maaf saja kalau dia memilih advokat yang tidak berkualitas, kan dia sudah sia-sia ngasih operasional cost, success fee, ternyata kalah perkaranya. Seharusnya dia tidak kalah. Karena tidak profesionalnya advokat itu. Hati-hati memilih seorang advokat. Makanya ini paling dirugikan dengan perpecahan dengan banyaknya organisasi seperti ini adalah masyarakat. Masyarakat dirugikan itu masyarakat itu. Berarti kalau bicara dengan masyarakat, berarti pemerintah harus mau tidak mau harus ada. Minimal dia sebagai penengah. Ya maaf kata, memang waktu itu pernah terjadi seperti itu. Ada apa? Mandeknya di mana? Jangan didiamkan begitu saja. Begitu. Jadi saya rasa kalau ada yang nakal-nakal gitu dilaporkan ke Peradi. Iya. Kalau dia orang Peradi kan. Tapi kalau dia bukan orang Peradi, nggak bisa. Mana bisa? Berarti orang yang di sana dong. Misalnya katakan bukan Peradi, katakanlah A. Dia laporan ke si A. Nah, begitu si A itu dia bisa membuat kode etik juga nggak? Masalah kode etik mereka saya tidak terlalu tahu karena ranah kita adalah Peradi. Kita memang harusnya kan sama dong. Misalnya Peradi di sini kan tadi kan soalnya melalui SK dari Mahkamah Agung 73. Iya. Harusnya kan di breakdown sama semua dong harusnya. Di si Peradi bisa memberi etik yang apalagi 8 kewenangan tadi. Iya. Harusnya dia sama juga dong. Yang lain-lain ini yang ada 40 tapi kalau menurut saya sulit mengontrol itu. Sulit mengontrol itu. Nah, saya katakan maaf saja tapi tidak harusnya melaksanakan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mantan Ketua Mahkamah Agung. Mengeluarkan itu tentu beliau punya kebijakan. Melihat situasi seperti itu keluarlah itu. Tapi maksud saya kita harus cari solusi itu tadi. Beliau mengatakan sambil menunggu RUU advokat sampai sekarang udah 7 tahun. Terlunta-lunta beginilah ceritanya seperti ini. Sampai kapan ini akan berakhir? Gitu loh, tertib administrasi. Jadi saya katakan ini semua tanggung jawab kita. Nggak bisa tanggung jawab Peradi saja. Saya rasa tanggung jawab kita semuanya.
Yang punya kepentingan ya termasuk DPR juga harus bertanggung jawab Iya juga. dong, di sana kan ada Komisi 3. Ya, Komisi 3 Ada Komisi juga 3 di juga sana. pemerintah juga dalam hal ini Menteri Kehakiman Iya. ya termasuk Hukum dan juga HAM itu yang kan? Umham. Oke. Ini harus bertanggung jawab Ada semuanya. Menko kita kan? Ada Saya Menko rasa kita. bisa saja duduk bersama semacam Iya. apa gitu ya. Ya untuk kebaikan kita semuanya. Ya, ya. Jadi karena ini sudah mencakup masyarakat. Masyarakat, betul. Kalau udah mencakup masyarakat, berarti pemerintah harus Harus ikut, hadir. akan hadir. Harus hadir Di pemerintah, tengah-tengah nggak boleh kita. Nggak bisa dibiarkan saja kepada organisasi advokat. Ya. Katakan mereka istilahnya anak Medan itu begadol lah istilahnya. Tanda petik. Begaduh berantem. itu Begaduh berantem. nggak boleh terjadi itu. Saya katakan semuanya juga kawan. Saya orangnya lain. Saya menginginkan itu bersatu. Kuat. Oke. Nah, jadi nanti itulah harapan kita ke depan seperti itu. Ya. Karena kita bukan diri kita aja yang kita urusin, generasi kita bagaimana? Generasi penerus. Benar seperti apa? Jangan kalau dia berantem nanti di sana kacau balau. Kacau balau. Ya. Jadi kita maaf saja bukan hanya memproduk advokat sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, makanya ada yang namanya pendidikan, program pendidikan advokat itu yang 24 SKS pakai gelar itu sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Ya, ya, ya. Nah, kita akan coba ke situ nanti, tapi tentu step by step. Yang buat siapa? Dari Peradi atau dari? Bukan, itu adalah saya katakan itu adalah dari Dikti. Dikti ya. Dikti mengeluarkan itu. Oke. 24 SKS tentu memang kurikulum dan sebagainya diserahkan kepada organisasi advokat. Nah, timbul pertanyaan, organisasi yang mana Nah, itu. mengeluarkan Makanya, itu? Jadi begitu banyak, begitu banyak. Nanti kalau sitanya kita keluarkan, bagaimana yang lain? Ya. Jadi Siapa inilah yang berhak kendalanya yang harus kita pikirkan. Saya sih mendukung saja itu 1 tahun ini supaya berkualitas. Ya. Cuman kalau itu seandainya PPA itu dikatakanlah diterapkan, harus jelas juga dengan organisasi advokat. Karena itu harus kerjasama dengan perguruan tinggi. Iya, iya, iya. Nah, nggak bisa sekonyong-konyong maaf saja diserahkan saja ke perguruan tinggi. Iya. Sedangkan itu menurut undang-undang advokat, mengenai pendidikan diatur oleh organisasi advokat. Iya, iya, betul. Bukan perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi hanya saja kita nggak, karena kita belum punya universitas, Ya. Pradi kita memang Ya, juga paling nggak bahan materi yang dititipkan ke sana. jadi Bahan kerjasama yang sudah ada ini, karena waktu itu keluar dari MK, kita boleh kerjasama itu dengan akreditasi B materi. Oke. minimal. Ini satu langkah yang baik. Ya, saya nggak tahu kalau di luar Pradi ya, tapi yang jelas kita menjaga. Iya. Menjaga itu, mutu harus tetap kita jaga, kita kontrol anggota-anggota kita. Alhamdulillah. Ya, saya nggak mau, ya kasihanlah generasi kita ke depan. Iya, harus kenapa? Jadi jangan heran kalau saya kepastian katakan dengan banyaknya seperti ini, Ya. ya saya berani mengatakan ini pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah masalah. Masalah ini banyaknya seperti begini. Jadi bisa dibilang semrawut lah ya. Sembraut. Nah, ini ya, presiden buruk menurut saya Ya. di dunia organisasi advokat di Indonesia. Di Itulah Indonesia. harapan saya. Oke. Terus atau mungkin karena begini Apara ini kan orang selalu mengatakan itu kalau orang Sumatera itu banyak sekali jadi pengacara. Jangan-jangan karena orang Sumatera berdebat terus jadi nggak selesai-selesai nih. Jadi begini, kenapa sih Gimana banyak itu? orang Sumatera Nah, atau orang kenapa Batak itu? jadi advokat? Kenapa itu? Ya mungkin panggilan. Itu kan advokat itu nggak bisa dibuat-buat apa. Itu Oke. panggilan itu. Panggilan hati nurani. Oke. Karena mungkin karakter orang Batak memang seperti apa gitu ya. Iya. Pertama juga dia harus kuat mental. Oke. Karena advokat itu harus punya berani. Dia harus berani, dia harus punya ilmu dan sebagainya. Nggak gampang menjadi seorang advokat apa. Saya ambil contoh. Kalau polisi dia baca buku 1, ini filosofi saya ya. Iya. Jaksa dia baca buku 2, Iya. hakim dia baca 3, kita harus baca 5. 5. Memenangkan kalian kita. Iya, iya. Tuh, cuma tapi kita nggak boleh membabi buta juga. Udah jelas di fakta-fakta persidangan klien kita adalah terbukti, lantas kita minta pledoinya dibebaskan. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ini harus udah banyak contoh kan. Bagaimana kepuasan seorang advokat, Iya. dia bisa membela yang salah. Iya. Bukan berarti advokat itu membela, menegakkan hukum yang benar. Dia adalah penegak hukum. Iya. Itu harus dipahami oleh klien kita. Makanya jangan sekali-sekali mengatakan perkara harus menang. Iya. Iya. Jangan sekali-sekali mengatakan perkara itu harus menang. Tidak boleh. Jadi melanggar kode etik. Yang bagus bagaimana? Ya, lihatlah kerja saya, apa yang saya kerjakan. Kalau misalnya nanti di pengadilan kalah, bukan urusan saya. Iya. Itu urusan hakim. Karena hakim adalah pemegang palu keadilan. Iya. Kepanjangan tangan Kepanjangan Tuhan dia. Tuhan dia. Buktinya kalau dia masuk ke persidangan, semua orang harus berdiri. Iya, betul. Tapi bukan berarti Anda sebagai penegak hukum advokat diam saja. Iya. Kan Anda harus berani dong. Karena maaf ya, Anda sebagai advokat punya hak imunitas pasal 16. Iya, Undang-Undang Advokat nomor 2003 itu.
Hak imunitas advokat, seorang advokat, dia mempunyai hak kekebalan, tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas dia. Menjalankan yang benar. Yang benar. Karena pernah dulu gini saya baca juga itu di artikel atau kasus yang lalu lah. Kita nggak usah sebut namanya. Sampai ada juga advokat masuk penjara juga. Iya, itu dia. Nah, itu mungkin ada kolusi-kolusi. Nah, jadi kita harus perangin itu, saya katakan, nggak melihat di polisi, maaf saja, saya tidak mendiskreditkan institusi, tergantung orangnya. Jaksa juga begitu, hakim juga begitu, advokat juga begitu. Nah, jadi saya katakan, itu harus kita hindari. Lebih bagus kita berada di rel yang benar. Masalah yang begitu nggak urusan saya. Nah, saya berjalan di rel. NKD istilah 86, 68 saja. Kalau 86 semua kan bisa diatur. Saya mau bicara 68, bicara hukum saya. Kalau operasional cost saya berapa, jasa fee saya berapa. Itu bukan urusan saya, karena KPK banyak berkeliaran di mana-mana. Kita harus bantu KPK juga menegakkan hukum. Saya rasa itu aparah. Itu aparah. Yang terbaik. Jadi ini menarik sekali, Pak. Boleh nggak aku nanya agak di luar konteks? Boleh saja. Dikit aja aku. Iya. Ini oke lah ini. Ini dikit aja, tapi kita bukan tujuannya sambil minum. Bukan tujuannya ke sana, Pak. Cuman kadang-kadang kan tadi Apara bilang ada pengacara, ada di situ jaksa penuntut umum, ada hakim dan semuanya di situ. Kalau di persidangan. Nah, kadang-kadang saya lihat Apara pernah jadi pengacara lah, membela klien dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu sudah dituntut sama JPU. Ini kan udah ada contoh, nggak usah saya sebut lah. Tapi kita udah tahu, saya yakin semua itu. Kadang-kadang kalau saya sebut, saya ini seorang tentara, nanti dikira saya benci sama ini. Saya nggak benci. Cuman di situ taunya sangat rendah. Tapi diputuskan hakim, jeger segini. Apakah itu karena pengaruh tekanan dari media atau masyarakat? Akhirnya si hakimnya memutuskan lebih berat daripada si JPU. Tapi kadang-kadang hakim itu lebih rendah juga dari si JPU. Tapi bisa. Gimana menurut apa? Itu tekanan dari masyarakat apa bisa saja. Media? Makanya saya katakan memang analisa yuridisnya itu memang bicara pasal. Katakanlah pasal sekian gitu, atau primer subsidiar. Nah, ada juga analisa dari sudut pandang sosiologis. Masyarakat juga kan memantau kasus itu, perkara itu. Betul. Nah, jadi saya rasa hakim nggak perlu takut. Saya pernah diwawancara juga masalah yang begitu-begini, nggak perlu takut. Berani nggak hakim ini memutus perkara model begini? Pernah sewaktu itu saya. Kalau berani ya bagus, saya karena terus terang pertanggungjawabannya kepada Tuhan loh, masalah hakim itu ya. Makanya dia wakil Tuhan di dunia. Hakim itu ya. Kalau advokat membela dia. Nah, tiba-tiba bisa saja terjadi hakim, misalnya tuntutan jaksa begini, tiba-tiba tuntutan jaksanya rendah, dihukum lebih tinggi. Bisa saja terjadi. Nah, saya katakan di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, yang dilihat itu adalah fakta-fakta persidangan seperti apa. Apakah hukum itu dijalankan apa tidak? Nanti diuji di Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji apakah hukum itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu diterapkan apa tidak hukum itu. Jadi itu juga masih berproses. Berproses semua ya. Jangan misalnya, maaf saja, hukuman mati. Nggak tahu kita pengadilan tinggi hukuman berapa. Kasasi seperti apa nggak tahu. Bisa saja. Itulah upaya hukum biasa, banding upaya hukum luar biasa. Ya, banding dan kasasi upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali. Jadi beberapa tingkatan-tingkatan itu. Makanya saya katakan ini advokat ini harus paham itu, harus memahami itu. Kalau gitu gini aparat. Coba masalah ini yang lagi trending lah. Apa itu? Ya masalah Sambo kemarin. Kira-kira menurut aparat dihukum sekian, ada yang apa itu justice collaborator justice? Iya, justice collaborator. Collaborator tadi tinggi jadi rendah, yang tadi rendah jadi tinggi. Pandangan aparat. Apakah itu sudah tepat atau bagaimana menurut Apara? Kalau saya lihat ya, saya katakan itu memang ya kita nggak baca semua berkas, tapi kan kita lihat bagaimana secara general. Kalau menurut saya sih ya oke-oke saja, sah-sah saja. Misalnya tadinya kan hukuman seumur hidup ya, ternyata hukuman mati. Nah, begitu juga yang lain-lain itu. Nah, tiba-tiba ini yang namanya JC ini tadi, yang tadinya dia 12 tahun, jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kenapa dia bisa seperti itu? Padahal dia kan termasuk di sini eksekutor, nembak dia. Cuman perintah atasan. Ada juga yang berpendapat seharusnya kalau perintah atasan dia seperti itu ada pasal yang membuat dia bebas. Karena diperintah dia, atasan dia. Nah, tapi mungkin itu nggak tepat pasal itu digunakan kepada dia, hakim itu tetap harus dihukum karena udah mati orang dibikin sama dia. Makanya hakim itu
pemegang palu keadilan dia harus punya rasa gitu loh. Iya, betul. Dia harus punya rasa. Iya. Nah, tapi saya katakan itu juga pro dan kontra. Dan saya pinjam pendapat Profesor Dr. Gayus Lumbun, SHMH, termasuk juga Prof. Otto Hasibuan, juga pernah diwawancarai masalah ini. Kedua profesor itu saya katakan begini, itu juga harus ada motif. Motifnya seperti apa? Karena di persidangan motif itu belum terungkap dengan terang benderang, betul gitu. Sekali, betul. Jadi motif ini juga bisa jadi masalah juga. Kalau menurut Prof. Gayus seperti itu. Karena beliau adalah mantan hakim agung. Betul. Berarti masih berproses. Nah, jadi kita tunggu saja seperti apa ini kasus. Sama-sama kita saksikan. Ya, ini juga buat pembelajaran buat masyarakat. Betul. Ya, seperti kita begini kan buat pembelajaran ini bagi masyarakat. Sebagai corong, bagaimana pendapat masyarakat seperti hal yang seperti ini. Nah, saya katakan ya, saya terus terang karena saya juga adalah dosen. Akademisi, ya memang saya dosen terbang pendidikan khusus Profesor Pekat. Alhamdulillah saya sudah mengajar 35 perguruan tinggi swasta dan negeri se-Indonesia. Nah. Kalau tadi aparat Herman Sitompul akademisi, aku mau nanya satu ini sebelum kita tutup. Gimana pandangan aparat tentang hukum di Indonesia dari kacamata akademisi? Kalau saya lihat ya, pandangan kacamata hukum di Indonesia itu kan kita dibagi setelah kita merdeka ya. Namanya Orde Lama seperti apa? Dulu banyak orang-orang pintar di Indonesia. Mungkin masih sederhana sekali, tapi kita belajar juga dari buku-buku mereka. Nah, itu satu, masuklah kita Orde Baru. Di Orde Baru seperti apa? Kita baca sendiri seperti apa hukum penegakan hukum di Indonesia. Nah, sekarang reformasi. Sudah berapa tahun reformasi 98 sampai 2003? Seperti apa? Nah, saya katakan sejak kita reformasi karena dibuatlah yang namanya KPK. Kenapa ada lahir KPK itu yang sifatnya independen? Karena mungkin maaf saja, bukan saya memojokkan institusi seperti kejaksaan. Kok udah ada kejaksaan? Kok masih ada? KPK ad hoc. Ad hoc, ya. Ada hal yang seperti itu yang sifatnya independen. Aja saya katakan di sini tidak tebang pilih juga. Kita juga kontrol juga itu KPK seperti apa. Ya kita kan akademisi kan bebas-bebas saja berbicara demi pendidikan. Ya kita nggak punya kepentingan apa-apa gitu loh. Saya lebih menonjol analisa saya seperti apa. Ya saya katakan untuk sekarang ini penegakan di Indonesia ya sama-sama kita lihat seperti apa. Ya saya rasa juga semua niat buktinya. Tadinya kita terhadap kasus Sambo itu, tadi curiga juga kita. Agak pesimis kan. Banyak orang juga berpendapat, apaan itu kan sudah masuk angin. Masuk angin, semua dianggap masuk angin, ternyata lain. Berarti masih ada hukum. Masih ada hukum di Indonesia. Hanya saja yang seperti ini nanti kita lihat. Pengadilan Tinggi Jakarta seperti apa putusannya yang terhadap orang 4 orang belum yang lain-lain itu. Yang masih banding. Masih kasasi, masih panjang ceritanya. Jadi saya katakan di sini sebenarnya kasus ini memang pidana, tapi saya katakan mungkin juga buat pembelajaran bagi institusi kepolisian juga. Harus diperbaiki juga manajemennya seperti apa ke depan. Terus masalah ini apa? Ini dari terakhir lagi nih saya. Soalnya masalah hukum ini, aku senang banget masalah hukum ini soalnya kenapa? Saya lihat orang itu tertib semuanya kalau hukum itu ditegakkan. Contoh konkretnya, negara kita ini segala peraturan ada. Negara tetangga kita, Singapura atau Malaysia juga ada, tapi mereka lebih disiplin. Nah, tentunya di sini ada. Tadi memang kita sudah berhasil, tapi tentu ada kekurangan juga. Menurut aparat, apa kira-kira? Atau Pak Herman sebagai akademisi, semua aturan regulasi sudah ada, tapi tetap aja masih ada kejadian-kejadian itu. Kenapa? Apa budaya kita yang tidak mau taat? Jadi saya begini melihat itu ya, dari kacamata akademisi ya saya katakan gini. Pertama yang harus dibersihkan dulu itu aparat penegak hukum itu. Dia harus contoh. Polisi, jaksa, hakim, advokat. Harus bersih semua. Harus bersih, termasuk merekrut anggota-anggota dan sebagainya itu. Harus open management, harus transparan, kredibel. Itu satu dulu. Saya katakan, kalau ada oknum-oknum itu harus diberantas, bersihkan dulu itu. Harus duduk dulu ini, itu si kepolisian, Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Ketua Mahkamah harus duduk dulu bersama-sama. Termasuk kita petinggi kita Pradi, Ketua Umum kita, sama-sama punya suatu komitmen untuk menegakkan hukum. Itu satu. Saya umpamakan itu penegak hukum itu adalah ibarat sapu dia. Sapu lidi. Bersihkan dulu sapunya itu. Kita semua penegak hukum termasuk lembaga pemasyarakatan.
Saya katakan tadi pancawangsa itu masuk 5 kita. Nah, masing-masing sesuai dengan profesi kita. Nah, lantainya itu masyarakat. Masyarakat, oke. Jadi sapunya harus bersih, masyarakatnya harus bersih. Sapu dengan lantai. Ya. Kalau sapunya masih kotor, walaupun itu bersih sampai itu lantai itu malah jadi bersih, malah jadi disapu kotor, jadi kotor. Itu filosofi saya yang saya umpamakan, sapu dengan lantai. Jadi harus memberi contoh dulu nih para penegak hukum. Jadi nggak boleh. Sekarang saya tertarik juga, misalnya di unit lalu lintas misalnya, sekarang semuanya main online saja sekarang. Nggak bisa lagi. Dan sekarang Kapolri juga menginginkan kalau ada apa-apa digitalisasi. Digitalisasi itu dia. Itu satu kemajuan. Dan makanya sekarang jangan heran, sekarang ini jangan main-main, main 8686. Sekarang ini teknologi canggih. Dipiralkan segera cepat. Habis semua. Jangan main-main. Jadi inilah membuat saya bangga. Saya masih yakin masih ada penegakan hukum di Indonesia di kepemimpinan kepemimpinan Pak Jokowi, Kapolri, kejaksaan dan sebagainya. Saya berharap ke depan seperti itu. Termasuk mengenai advokat juga. Ya tadi organisasi itu. Jadi sama-sama membenahi. Dibenahilah dulu kita. Jangan sempat seperti ini sembraut lah saya katakan ya. Tadi ini menarik. Kalau kalimat sembraut itu kalau angka konten atau angka berapa lah ini? Saya katakan berapa kita ini? Saya katakan itu dari akademisi ya. Iya, dari sudut akademisi saya nggak punya kepentingan, jangan lihat saya sebagai advokat, saya petinggi Pradi. Tapi terus terang saja ini kan potret yang tidak baik dilihat oleh mahasiswa. Kok ada apa ya organisasi begini kan begitu. Jangan sampai, karena sekarang ini terus terang Fakultas Hukum lagi ngetren-ngetrennya sekarang melirik profesi advokat. Betul. Banyak sekali yang melirik advokat. Jadi nggak sembarangan advokat itu di organisasi, katakan advokat seperti keranjang sampah, sore-sore aja gitu loh. Kami waktu zaman Ikadin, bagaimana? Nilainya kalau akademisi ada A, ada B, ada C, ada E. Kira-kira gimana nilainya? Karena memang kita dosen ini, kita seorang akademisi sering menilai mahasiswa kita. Jadi jangan salah kalau saya banyak bicara di publik, macam-macam saya menulis, memang kerjaan saya. Makanya saya tanya tadi, kira-kira potret tadi berapa orang itu yang panca atau pancawangsa itu. Itu kalau dari akademisi kan ada nilai A, B, C, D, E. Nilainya di berapa itu? Kira-kira aja. Ya itu dia. Dari akademisi aja. Saya katakan kita tutup ini. Saya katakan itu tadi terus terang saja. Saya nggak mendiskreditkan institusi. Saya mengharapkan kelima lembaga itu dibersihkan. Merekrut misalnya untuk jadi polisi. Seperti apa gitu loh. Itu sehingga memberi kesempatan juga kepada maaf saja anak-anak petani dan sebagainya, bisa juga dia berkiprah jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi saya berharap ya di era reformasi ini janganlah kita rusak, malah kita luruskan, kita perbaiki yang tidak baik itu tadi. Saya maunya situ. Kita ini melek hukum. Jadi kan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan. Wah itu. Jadi tanda kutip itu adalah sering kita ucapkan itu kalau sebagai anggota Ikadin, karena kita adalah organisasi perjuangan. Jadikanlah hukum itu sebagai panglima, bukan kekuasaan. Fiat disturut kolum, biar langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Ini luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti begini bukan hanya sekedar cerita-cerita, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak itu. Saya kepada mahasiswa saya di mana saya mengajar, kepada calon-calon advokat itu, ya saya berharap seperti itu, kalian ini adalah lebih bagus Anda daripada saya. Nah, Anda nanti kalau sudah ada advokat, bukan lagi saya anggap mahasiswa, tetapi rekan sejawat. Kalau sudah dilantik jadi advokat, sudah sama dengan saya. Hanya saja saya duluan daripada Anda. Masuklah Anda kepada organisasi advokat, supaya Anda besar, bergaullah dengan advokat-advokat senior. Anda sebagai advokat muda, harus menghormati senior. Iya kan, saya seperti Bang Buyung Nasution, saya hormati. Semua orang-orang dulu itu memang gara-gara mereka lah kita bisa seperti begini. Jadi yang senior harus dihormati, yang muda. Jadi walaupun kita di advokat tidak ada sistem kepangkatan, tetapi kita senior, junior, hanya saja mungkin kita adalah pembedakan kita dengan yang lain, kita pengurus. Kita petinggi, berhak istilahnya mengurus mereka. Saya rasa itu Apara. Aku Apara senang sekali, mudah-mudahan negara kita ini patuh dengan hukum lah ya. Seperti kalau kita di luar negeri, kecepatan mobil tidak boleh 100, semuanya 100. Kalau di sini kecepatan mobil 30
tidak boleh 100, tapi dia lebih dari 100, ya kan? Nah, ini contoh salah satu aja, ya kan? Yang mudah-mudahan kita ini semuanya taat, sehingga kita itu akan enak negara ini. Karena saya mendengar itu, bila mana orang patuh dan taat kepada hukum, negara itu akan maju. Iya, kan maju. Karena dia jadi panglima. Kan maju. Apara, ada yang mau disampaikan lagi kepada seluruh masyarakat kita atau penegak hukum kita sebelum kita tutup ini? Saya berharap walaupun kondisi organisasi advokat kita seperti ini, kita khususnya kepada advokat di Indonesia dimanapun berada, taatilah peraturan, taatilah kode etik itu. Sambil menunggu RUU advokat atau berharap karena ini adalah masalah internal kita, petinggi-petinggi, ya kita juga akan memikirkan ini adalah masalah nasional. Masalah nasional, masalah kita, ya dari kita oleh kita untuk kita juga terhadap masyarakat. Tentunya juga dimanapun berada harus taat kepada hukum. Pada hukum. Supaya kepastian hukum itu ada. Jadi kalau kepastian hukum itu ada, menurut aparat tahun 2045 Presiden selalu mengatakan kita akan menjadi negara hebat, negara hebat. Gimana? Saya katakan bisa kita negara hebat. Makanya jangan sekali-kali kita mengatakan negara kita berkembang terus. Kapan majunya? Saya mengingat maju bangsa ini. Udah luar biasa. Kita ini adalah letaknya strategis di garis khatulistiwa. Luar biasa. Di Indonesia ini kalau diolah dengan baik. Tapi kepastian hukum hukum harus ya. Kalau hukum gak dihargai ya gimana? Orang lari semua. Orang lari semua, kacau nanti. Tapi kalau hukum dihormati, wah luar biasa. Itulah negara hukum. Ciri negara hukum kan ada 4. Mengakui hak asasi manusia, ada peradilan yang bebas, independen dan sebagainya, ada demokrasi dan sebagainya. Ada beberapa syarat dikatakan sebagai negara hukum. Aduh Apara, aku senang sekali Apara. Paling tidak kita udah mengedukasi kepada masyarakat bahwa hukum itu harus di depan. Jangan sekali-sekali apa katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sempat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahaya itu ya. Nah, yang bagus tajam ke bawah, tajam ke atas. Itu yang bagus ya. Itu yang bagus. Sama-sama. Tidak ada tebang pilih. Tidak ada melihat dia mau siapapun atau status sosial dan sebagainya. Sama saja. Oke, Apara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Apara, saya terima kasih sekali Apara. Kita sudah berbincang-bincang hampir 1 jam kita ini kalau nggak salah berbincang-bincang Apara. Saya senang. Terima kasih. Jadi Apara. saya satu kehormatan bagi saya sebagai dengan tubuh ya. Juga rekan-rekan ya warga Stompul di Indonesia kan. Ya luar biasa, kebetulan saya juga kan ketua bidang hukum dan HAM di PRTS itu. Banyak organisasi saya pegang. Saya senang berorganisasi. Karena dengan organisasi insya Allah kita bisa besar. Bukan karena besar materi. Tetapi manusia itu jangan selalu lihat materi, tapi jiwa kita perlu harus besar. Betul Apara. Rezeki itu urusan Allah. Urusannya Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa yang mengatur itu. Terima kasih Apara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kapan-kapan kita akan diskusi dialog lagi. Kita perlu istilahnya pencerahan. Saya siap. Baik itu kepada masyarakat, baik kepada pemerintah, baik kepada stakeholder lainnya lah. Kita semuanya. Saya terima kasih Apara. Kita sampai ketemu lagi. Saya tutup dulu. Ketemu lagi Publikans dimanapun berada. Nanti kita akan bincang-bincang lagi masalah hukum. Karena hukum harus kita teladani. Hukum harus kita patuhi bila mana ingin negara maju. Terima kasih Apara, sampai ketemu lagi. Sukses ya. Sukses ya. Mudah-mudahan negara kita bagus.